Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal video-video yang sering menunjukkan perbedaan kemampuan oli. Banyak dari video-video ini ya, walau mungkin netral, itu kurang tepat ya. Banyak yang kurang tepat. Kita harus jeli bahwa yang diuji itu apa. Kalau kita butuhnya oli mesin, jangan lihat video demonstrasinya oli transmisi. Ya seperti contohnya video yang kelihatan lengket banget itu. Nggak relevan itu kalau lengket-lengket kayak gitu. Video gearnya olinya bisa tetap nempel. Kalau oli lengket, maka ya jadi hambatan lah ke komponen mesin. Dan itu perhatikan bahwa itu di suhu berapa eksperimen tersebut dilakukan. Suhu berapa? Perhatikan apakah itu relevan untuk kita. Kalau suhunya suhu ruangan, ruangannya lagi ber AC gitu, makin nggak relevan lagi lah ujinya. Karena kita realnya gimana lah, perhatikan sendiri. Ada hasil ada percobaan oli yang dilakukan di suhu 20 derajat Celcius. Dilihatkan olinya bisa tetap adem. Kapan itu terjadi kalau kita? Penulis pernah pegang mesin NMAX ini waktu lagi panas. Bagian belakangnya pun panas. Terus di mobil juga, makin panas. Rasanya kok mustahil ya, suhu transmisi mobil penulis bisa 20 derajat Celcius. Mustahil. Barangkali pagi-pagi, mungkin pagi-pagi itu bisa 26 kali ya, 25 kali ya, pagi-pagi sekali kalau pas habis hujan. Tapi kalau musim kemarau ini rasanya kok nggak sedingin itu ya. Nggak sedingin itu. Itu video yang soal suhu, yang pakai suhu rendah. Belum lagi video yang menunjukkan ketika oli dituang, wah itu sama sekali nggak relevan lah ya. Suhu oli dituang itu perhatikan suhu mereka berapa. Jangan dilihat tuangnya saja, tapi lihat suhu mereka berapa. Ada yang melakukan ujinya itu di suhu minus 30 derajat Celcius. Ya silahkan lah ya, diikutin kalau misalnya daerahnya kendaraan dipakai itu suhunya segitu. Tapi kalau enggak ya enggak usah dituruti. Bukan itu yang kita butuhkan. Atau barangkali kalau ujinya project farming itu, project farming. Sayangnya uji project farming itu ekstrim ya, ekstrim. Biasanya nyobanya ekstrim, waktunya ekstrim, nggak perhitungan gitu macam-macam. Jadi sulit untuk ngasih rekomendasi berdasarkan ujinya project farm. Kalau PIOTR tester itu gimana? PIOTR tester itu dia ujinya pakai apa jenenge, Timken mesin.
timken mesin, tapi karena dia tahu bahwa timken mesin itu ujinya untuk harusnya untuk additive oli, maka dia lakukan ujinya eh, pakai suhu yang lebih rendah. Ini kompresi terasa meningkat ya, dipakai gitu enak tarikannya, tapi masih nggak berani dipakai kencang nih, masih rekondisi. Mungkin sampai 1000 kali, 1000 km antar. Jadi ada bioter tester. Oh ya, ada juga ya yang 540 rad, 540 rad. Itu 540 itu mengacu ke kubik ya. 540 kubik. Biasanya mobil apa? CV ya, CV apa gitulah. Muscle car pokoknya lah. Sejenis muscle car gitu. Dia juga ingin cari uji yang khusus film strength. Dia juga tahu bahwa kalau uji bola itu yang diuji sebenarnya adalah additive extreme pressure. Jadi dia apa namanya pakai uji sendiri. Cuma yang 540 rad ini nggak ya, nggak disebutkan caranya pakai apa. Pokoknya dia pakai cara itu, dia kumpulkan banyak data, terus dia bisa bedakan antara oli yang licin dan oli yang enggak. Pakai satuan PSI juga. Makin tinggi angkanya, makin bagus olinya, makin licin. Yang bioter tester ini caranya dia jelaskan malah direkam juga. Ditunjukkan dia cari angkanya dari uji geseknya. Jadi dia selalu pakai barang gesek baru, terus olinya sampai dipanaskan. Jadi dia nguji banyak, beberapa kali ya. Yang pertama ketika olinya dalam keadaan suhu ruangan, yang kedua ketika olinya dalam suhu 100 derajat. Jadi olinya dipanaskan dulu sampai 100 derajat baru diuji. Terus dia tes uji aus pakai timken mesin itu. Termasuk banyak ya yang menggunakan referensi PUTR tester. Termasuk banyak. Kebanyakan ya pemirsa YouTube juga sih. Jadi yang diperhatikan biasanya yang ini versus ini versus ini. Yang pengukuran terpisah jarang dilihat. Kalau dari dasarnya, cara pengukuran bioter tester itu sebenarnya ya nggak sama ya dengan yang terjadi di mesin. Kalau di mesin itu, gesekan mesin itu biasanya terjadi antara bidang datar dengan ya termasuk bidang datar. Contohnya adalah noken as dengan pelatuknya. Itu kan permukaannya datar ketemu datar ya, sama-sama sama-sama sejajar gitu ya. Sejajar ketemu sejajar.
mungkin yang eh, nggak sejajar itu ring piston kayak landep, tapi kan ring piston memang eh, desainnya gitu, tapi ya ring piston sekalipun nggak tajam. Yang lebih jari utamanya itu kan antara piston dan silindernya, gesekannya itu. Dan dan piston dan silinder itu ketemunya ya datar versus datar. Sementara yang diujinya PIOTR tester itu kan bagian tajamnya ya. Jadi ya biasa lihat sendiri lah ya. Bagian tajam itu dihadapkan langsung ke bagian datarnya. Nggak kayak antara noken as dan pelatuknya, beda jauh. Jadi bidang yang ketemu itu kecil sekali. Titik pertemuan logam dengan logam itu sempit sekali. Ya, efeknya apa kalau bidang ketemunya kecil gitu? Efeknya adalah yang diuji bukan olinya. Jadi oli itu kan melapisi permukaan logam itu. Syaratnya ada beberapa kan. Syaratnya adalah perputarannya kencang, olinya kental, terus tekanannya kecil. Nah, dengan menghadapkan permukaan yang kecil ini, maka PIOTR tester ini telah membuat ujian terlalu berat untuk lapisan oli. Jadi tekanan terlalu besar karena permukaan yang bertemu kecil sekali. Nggak bisa seperti itu. Walau mungkin sama PIOTR tester itu bebannya dikurangi, jadi cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tetap sifatnya yang diuji bukan film strength oli. Padahal penulis lebih setuju dengan siapa itu 540 RAT 540 RAT itu, bahwa kalau ingin uji oli yang butuh adalah uji film strength olinya, cairan olinya. Jadi satu itu yang kemungkinan diuji oleh PIOTR tester itu adalah aditif olinya. Aditif apa aja? Sulit ya, sulit, penulis sendiri nggak tahu. Mungkin kalau akademisinya bisa jawab ya. Entah itu yang berlaku adalah aditif apa jenenge, extreme pressure, ataukah aditif apa jenenge, anti wear, atau diantaranya lagi. Jadi yang namanya anti gesek itu dari sisi aditif padat itu dibagi dua. Yang satu anti wear, anti aus, yang kedua extreme pressure, tekanan tinggi, tekanan sangat ekstrim.
Beda dari kedua aditif ini adalah kalau yang anti wear itu dalam kondisi ringan-ringan saja sudah mulai aktif ketika sudah terjadi olinya nggak kuat melapisi. Suhu aktivasinya pun nggak tinggi, sekitar 400 derajat Celcius. Jadi dalam kondisi nggak beban berat itu sudah aktif bila olinya nggak melindungi. Jadi kondisi ini biasanya membuat suara mesin yang asalnya kasar terus mendadak jadi halus. Jadi dalam beberapa detik suara mesin yang kasar bisa jadi halus, terutama ketika mesin idle. Yang termasuk ini adalah aditif ZDDP dan boron. Kalau aditif extreme pressure, namanya saja extreme pressure, butuh tekanan ekstra tinggi. Ini terjadi bila bebannya berat. Jadi kalau yang situasi sehari-hari sepertinya ini terjadi ketika gaspol, ketika menanjak gunung gitu ya, dan contoh-contoh semacamnya. Aditif yang termasuk ini adalah molybdenum, titanium, tungsten, kayak gitu ya, grafit, nanokarbon, semacam itu. Nah, jadinya hasilnya PIO TR tester ini ya mungkin bisa mengenali licin atau enggak, tapi tidak mengenali kemampuan oli secara keseluruhan, karena yang diuji adalah aditif. Dan semua oli itu banyak yang pakai aditif extreme pressure. Jadi walau bahan olinya jelek, dia punya aditif untuk membuat kelihatan baik di uji-uji tersebut. Itu masalah pertama yang membuat penulis ragu-ragu lah ya. Penulis sebelumnya nggak memperhatikan banyak ya, jadi cuma lihat video komparasi, ya kayaknya layak lah dipakai acuan. Tapi tadi ya penulis coba lihat-lihat lagi, ternyata terpaksa penulis harus nggak setuju dengan hasil uji itu. Ya mohon maaf ya, karena PIO TR tester itu ngujinya bondo banget ya, banyak sekali oli yang diuji, banyak sekali. Tentunya juga nggak menghabiskan waktu, tentunya akan itu menghabiskan waktu yang nggak sedikit ya. Cuma sayang ya, hasilnya kok gitu. Kalau misalnya ya kita lihat dari bahan oli, maka harusnya oli grup 1 itu lebih licin daripada oli grup 3 atau grup 4 PAO. Harusnya oli yang versi ester itu lebih licin daripada versi yang non ester. Tapi kita nggak bisa melihat itu di hasil ujinya PIO TR tester.
Itu satu. Dua, harusnya oli itu dari standar pabriknya ngomong ya, oli dengan oli yang encer itu biasanya punya aditif extreme pressure yang lebih banyak, karena memang kemampuan olinya kurang, jadi butuh ditambal sulam dengan aditif. Kalau dari teori harusnya yang encer dan mahal itu angkanya lebih baik daripada yang versi kental biasa. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada yang kayak gitu. Terus harusnya oli yang lebih kental dari tipe yang sama itu punya aus yang lebih sedikit. Kita nggak ngomong soal hambatan, tapi kita ngomong soal aus. Oli itu melindungi mesin. Kalau ada lapisan oli di antara komponen mesin, maka harusnya nggak aus. Tapi apa yang terjadi? Hasil spreadsheetnya, Excelnya, PIO, TR tester tidak menunjukkan hal itu. Jadi oli kental angkanya ya belum tentu lebih baik. Harusnya kalau itu berkenaan dengan film strength, oli yang kental itu ausnya 0 karena olinya kental. Tapi yang terjadi adalah tetap aja aus. Dan maaf, itu kalau penulis lihat hasilnya kayak random gitu ya, random. Kayak nggak ada yang bisa disimpulkan dari percobaan itu. Kita nggak bisa nyimpulkan apakah oli ini lebih baik atau lebih jelek karena angkanya ngaca, nggak ada konsistensinya. Kalau yang diuji adalah film strength cairan, harusnya yang lebih kental itu yang lebih baik angkanya, bahkan ausnya 0, tapi nyatanya enggak. Kalau bahasnya yang diselidiki adalah film strength, maka harusnya yang ada esternya itu yang lebih licin, tapi itu enggak. Kalau memang yang diselidiki adalah aditif anti aus ya, maka harusnya oli mobil, bukan aditif anti aus yang menurut saya, aditif extreme pressure, maka harusnya oli mobil itu lebih licin daripada oli motor Jaso MA. Tapi nyatanya enggak. Di situ ada macam-macam contoh lah ya. Ada motul, ada valvoline kalau nggak salah, ada fus silkoline, ada mobil one pastinya, ada Amsoil. Tapi ya gitu, hasilnya nggak konsisten, ngaca. Jadi maaf ya, kita nggak bisa belajar dari hasil ujinya PIO TR tester. Maaf, nggak bisa.
karena ya kita nggak bisa ambil konsistensinya. Ini yang bagus, yang ada apanya gitu loh, kita nggak bisa ambil kesimpulan itu. Ini beda dengan bila misalnya kita membandingkan dengan hasil ujinya 540 rat.wordpress.com atau apa itu. Kalau dari 540 rat kita bisa lihat bahwa angkanya itu bukan angka diameter aus. Jadi maaf ya, PIO TR tester itu melakukan uji gesekan dan yang diukur adalah diameter gesekannya. Nah, kalau yang di apa jenenge 540 rat itu yang diukur adalah seberapa besar tekanan yang bisa ditahan sehingga sampai olinya nyerah, sampai olinya mecah. Ujinya termasuk konsisten karena oli yang kelasnya sama, hasilnya mendekati. Angkanya mulai dari 110.000, ada sampai dengan berapa? 70.000 gitu kalau nggak salah ya. Angka rendahnya 70.000, angka tingginya 110.000. Oli yang licin angkanya tinggi. Tapi ya tentu itu adalah angka olinya saja atau apanya lah, wis pokoknya licinnya ya, kita nggak tahu pasti. Yang jelas angkanya konsisten karena di situ angkanya kayak Castrol GTX 20W50, angkanya termasuk tinggi. Jadi ya bisa dipakai sebagai acuan lah ya. Yang sintetik juga angkanya belum tentu tinggi. Yang ester kayaknya angkanya juga tinggi. Jadi ester ada pengaruhnya di hasil ujinya 540 rat. Tapi ya kembali lagi lah ya, oli itu kompleks. Gak bisa kita itu menilai oli dari satu sisi saja. Karena contohnya itu uji 540 rat itu kan uji pada waktu oli baru. Dia nggak mengukur ketahanan olinya, kemampuan olinya menahan RPM tinggi, menahan perubahan suhu dan seterusnya. Jadi ya sulit lah ya untuk tahu kemampuan oli hanya dari uji lab tersebut. Harus dicoba. Ya memang uji oli itu memang harusnya dicoba. Makanya uji oli itu kalau yang serius ya dilakukan langsung di kendaraannya, nggak di laboratorium. Dicoba langsung di kendaraannya, terus dianalisa, dilakukan oil analysis. Dan ya nggak cuma dari bungkus baru terus langsung bungkus oli yang lama, enggak. Tapi mereka ambil dari mesin, disampling tiap berapa ratus kilometer, disampling berapa ratus kilometer, disampling, terus dilihat hasilnya. Itu kalau misalnya sebuah perusahaan transportasi Amerika itu kalau pengen nguji oli gitu, mereka melakukan sampling berkala.
Gak cuma awal akhir toh. Lagi pula awalnya kok yang dari botol. Salah itu harusnya. Masukkan mesin, jalankan motornya, geber habis 100 km, ambil samplingnya. Itu sampling pertama. Terus habis itu waktu mau ganti oli di 2000 km, ambil samplingnya. Baru dites. Jangan cuma dites anunya saja. Apa? Kandungan macam-macamnya saja, tapi juga dites kekentalannya. Lihat masih layak enggak kekentalannya itu. Ada fuel dilution dan macam-macam gitu. Itu juga harus dites. Tapi ya kayaknya kita trennya nggak gitu ya. Oli baru dikirim, wah aneh-aneh. Nggak dihitung berapa sebenarnya kandungan logam awalnya itu loh, nggak dihitung. Padahal bisa jadi di mesin itu sudah ada sampai, ya nggak tahu lagi lah skarpe lah. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.